Ini adalah koki yang berbakat dan paling sukses. Dia baru berusia 1 tahun dan menghasilkan pendapatan $80.000 untuk restoran itu. Ini berkat masakannya yang kreatif dan kepiawaiannya memadukan brisket sapi, kerang darah, dan cumi-cumi. Setelah mendengarkan rasanya biasa saja, namun setelah menikmatinya, rasanya unik. Bersihkan kerang raksasa segar setiap hari. Setiap kerang dicuci, memastikan kebersihan. Kemudian pilih masing-masing termasuk cangkang kerang, dan ambil dagingnya. Terakhir potong menjadi 2, kaitkan semua organ hingga bersih. Koki ini berusia 39 tahun ini, setahun yang lalu dia pergi ke restoran ini untuk wawancara. Saat itu, situasi bisnis restoran sedang tidak baik. Apalagi tidak ada masakan unik yang laris manis. Jika bukan karena investasi yang kuat dari pemegang saham utama, itu akan segera ditutup. Namun meski begitu, banyak orang yang melamar untuk posisi chef. Saat itu, ada 5 orang yang harus diwawancarai, manajer restoran hanya membutuhkan 1 orang. Siapapun yang bisa membuat masakan yang enak dan unik akan memilih orang tersebut. Semua kandidat merasa cemas dan gugup. Ayunkan pisau untuk membuat hidangan spesial Anda sendiri. Dan koki ini dengan tenang berdiri di sana, mengamati selama 20 menit sebelum mulai beraksi. Dia menemukan bahwa koki lainnya semuanya adalah masakan yang dijual di restoran besar. Tidak ada yang baru. Pada saat yang sama ia juga mempelajari menu restoran saat itu. Tidak lama kemudian dia punya ide. Pertama, dia menyiapkan daging kerang. Kemudian lanjutkan untuk memotong potongan tinta yang sudah diproses. Potong daging putih tipis-tipis, dinginkan dan siap digunakan. Potong air untuk menjernihkan panas, diuretik, cincang halus bawang bombay dan daun bawang. Terakhir campurkan dengan beberapa potong cumi iris, tambahkan saus manis pedas untuk membuat manekin. Taruh di piring masing-masing, taburi lebih banyak wijen putih juga oke. Selanjutnya gunakan kepiting yang sudah diolah, gunakan minyak goreng dan sambal agar tercampur rata. Rendam sebentar untuk siap digunakan. Keluarkan kubis putih, setelah direndam, nyalakan minyak. Hancurkan remah-remah kue beras, lalu masukkan ke dalam wajan minyak dan kemudian goreng. Setelah penggorengan selesai, warnanya akan menjadi lebih terang. Rasanya akan lebih renyah dan nikmat. Terakhir, keluarkan, taruh di atas nampan, taburkan gula putih dalam jumlah banyak. Ini semua adalah bahan mentah untuk produk jadi yang akan digunakan. Termasuk sandung lamur daging sapi premium. Potong daging sapi menjadi potongan-potongan setebal 2,5 cm, lalu potong menjadi untayan, lalu potong menjadi biji delima. Inilah saatnya untuk benar-benar mulai membuat hidangan utama. Keluarkan setiap pot tanah liat kecil, taruh sesendok saus sambal, lalu beberapa tahu. Setiap pot akan memberikan jumlah bahan yang sama. Selanjutnya, tambahkan boraks, bawang cincang halus. Lalu masukkan brisket daging sapi ke dalam panci. Selain itu, tambahkan kepiting yang sudah direndam. Tuang ke dalam air bersih dan taruh di atas kompor. Setelah menyalakan api untuk memasak, tambahkan beberapa sayuran sesuai selera Anda. Anda bisa menambahkan kue beras goreng. Masak seluruh panci, seperti kue, tambahkan sedikit cabai cincang. Taburkan beberapa biji wijen putih, dan lengkapi sepanci sup khusus. Selanjutnya susun potongan daging kerang dan beef snowflower di atas nampan besi. Bawa ke meja tamu, sayuran pendamping dan saus, sepanci kaldu. Gunakan batu untuk menggoreng daging sapi, lapisi dengan irisan cumi atau daging kerang. Rasanya sangat segar dan manis. Pada akhirnya, manajer restoran dan kandidat lainnya melihat tindakannya dan tetap diam. Setahun kemudian, makanannya dijual seharga $20. Penjualan tahunan mencapai $80.000 Amerika Serikat. Saking baiknya, dia pun menjadi chef sejati dan legendaris. Bagaimana perasaan orang?